Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5 yang soleh dan solehah. Untuk hari ini kita akan belajar matematika, masih tentang pecahan. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kalian mandi terlebih dahulu ya. Jangan lupa supaya lebih fresh dan segar. Kemudian sarapan dan juga sholat duha. Baik, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa sebelum belajar. Jika sudah selesai berdoa, mari kita mulai membahas. Silahkan dibuka bukunya halaman 4 ya, buku paketnya. Kemudian perhatikan penjelasan materi dari ibu. Kita akan belajar tentang pecahan campuran. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pecahan biasa. Yang bagaimana sih pecahan campuran? Nah, jadi pecahan campuran itu merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, namanya saja sudah campuran, jadi dicampur antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran. Kemarin juga sudah ibu sempat jelaskan sedikit waktu kita di kelas. Itu pecahannya terdiri dari bilangan bulat, yang disebut bilangan bulat itu yang ada bilangannya di depannya, dan juga pecahan biasa. Nah, campur pecahan dengan A, B, dan C adalah bilangan bulat. Nah, untuk penyebut itu tidak boleh angka 0 atau bilangan 0. Pecahan campuran itu ditulisnya A, B per C, ditulisnya dapat seperti dipisahkan, yaitu A itu adalah bilangan bulatnya, ditambah B per C, ini pecahan biasanya. Pada penjumlahan pecahan campuran, pecahan dapat dikelompok menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, misalnya seperti ini. Ada contoh bentuknya seperti ini. A, B per C ditambah D, E per F sama dengan, nah ini bilangan bulat ini yang di depan ini dipisahkan dengan pecahannya. Jadi ditulisnya di dalam kurung A ditambah D, itu termasuk bilangan bulat. Kemudian ditambah B per C, E per F itu adalah pecahan biasa, jadi dipisahkan ya. Untuk menjumlahkan pecahan campuran, caranya pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi yang campurannya itu diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Dan pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak sama, dicari dulu KPK-nya. Kemudian jumlahkan kedua pecahan setelah sama KPK-nya. Sederhanakan pecahan dan ubah kembali menjadi pecahan campuran. Langsung saja kita lihat contohnya ya. Nomor 1, contohnya 2/1/3 ditambah 2/5 sama dengan titik-titik. Cara yang pertama yaitu, pertama kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini ada pecahan campuran. Nah, cara mengubahnya yaitu yang bawah atau penyebutnya dikali dengan bilangan bulat yang di depan. 3 dikali 2 berapa? Yaitu 6. Setelah 6 ditambahkan yang di atas ini pembilangnya 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian per apa? Penyebutnya berapa? Tetap 3. Tulis di sininya 3. Kemudian 2/5 tuliskan kembali karena ini sudah pecahan biasa, maka pindahkan saja. Sama dengan, kenapa jadi 35? Nah, ini karena kita mencari dulu KPK dari 3 dan 5. Nah, KPK-nya ada 15. Kenapa 15? Kita lihat dulu ya cara mencari KPK-nya dari 3 dan 5. Dari 3 dan 5. Nah, KPK itu jadi kelipatan dari angka 3.
kelipatannya berawal dari angka 3-nya terlebih dahulu, angka 3-nya sendiri. 3, kemudian di kelipatannya setelah 3 itu jadinya dari 3 kali 1 3, kemudian 3 kali 2 yaitu 6, 3 kali 3 9, dan seterusnya 15. Kemudian 3 kali 4, 3 kali 5, 3 kali 6, 3 kali 7, dan seterusnya. Kemudian dari 5 KPK-nya 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Nah, KPK-nya cari kelipatan terkecil yang sama. Jadi cari bilangan yang sama di antara kelipatan 3 dan kelipatan 5. Tapi yang paling kecil kita lihat. 3 apakah ada di sini? Tidak ada. 6 ada tidak? Tidak ada. 9 tidak ada. 12 tidak ada. Nah, 15 ada tidak? Ada. Berarti kelipatannya 15. Karena apa? Karena dia itu kelipatan yang terkecilnya, ya, yang paling awal gitu yang ditemukan angka 15. Jadi KPK-nya adalah 15. Setelah 15, tuliskan di bawah sini 15. Nah, 15 penyebutnya sama. Kenapa ini 35? Karena 15 ini penyebut ini dibagi 3. Jadi penyebutnya yang baru ini dibagi penyebut yang sebelumnya 3. 15 dibagi 3 adalah 5. Kemudian 5 hasilnya kan 15 dibagi 3 adalah 5. Kemudian 5-nya dikali atas pembilangnya. Jadi 5 kali 7 adalah 35. Ibu ulangi. 15 ini penyebut yang baru ini dibagi penyebut yang lama. Jadi 15 dibagi 3 yaitu hasilnya 5. Jadi ini dibagi ini yaitu hasilnya adalah 5, ya. Kemudian 5-nya dikalikan 7. 5 dikali 7 sama dengan 35. Tuliskan di sini 35. Kemudian sama yang keduanya pun seperti itu. 15 penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Seperti itu. Setelah selesai kita jumlahkan, ya, jumlahkan kedua pecahan. 35 ditambah 6 sama dengan 41. Nah, ini sudah bisa dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Maka bisa langsung dijumlahkan. 35 ditambah 6 sama dengan 41. 41 lebih besar dari 15, maka harus diubah ke bentuk pecahan campuran atau disederhanakan. Nah, sekarang gini caranya. 41 dibagi 15 dapat berapa? Anggaplah 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati 41. Misalnya 15 kali 1 15. 15 kali 2 30. 15 kali 3 45. Nah, melebihi 45 melebihi 41 berarti turun lagi. Jangan yang dikali 3, berarti turun ke dikali 2. 15 dikali 2 sama dengan 30 bisa. Berarti dapatnya 30 dibagi 41 dibagi 15 itu dapatnya 2, ya. Dapatnya 2 tetapi ada sisa. Karena 15 dikali 2 sama dengan 30, maka 41 dikurangi 30. Nah, kita mencari sisanya nih berapa? 41 dibagi 30 dikurangi 30 sama dengan 11. Maka di sini dituliskan 2 11/15. Ini sisanya nih. Dan ini penyebutnya sama seperti yang ini, ya. Nah, ada contoh lain atau cara lain yang lebih mudah, ya. Silahkan itu nanti dipilih saja mau caranya yang mana. Nah, jika yang ini caranya yaitu 21/3 ditambah 2/5 maaf
sama dengan seperti ini, dipisahkan dulu bilangan bulatnya dulu. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah 2. Maka tuliskan setelah sama dengan yaitu 2. Ditambah karena tidak ada lagi di sini bilangan bulatnya, maka langsung diuraikan 1/3 ditambah lagi 2/5 sama dengan masih ditulis 2-nya, bilangan bulatnya 2 ditambah. Nah, samakan lagi di bawah penyebutnya. Tadi kita sudah tahu bahwa KPK-nya adalah 15, maka tulis di sini 15. 15 seperti cara yang Ibu tadi, 15 dibagi penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikali 1 yaitu tetap 5. Sama yang ini pun 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Setelah itu tulis lagi di sini 2, bilangan ini masih tetap 2. Nah, 5 ditambah 6 sama dengan 11. Penyebutnya tidak boleh dijumlahkan, itu harus tetap ya. Penyebut tidak dijumlahkan, yang dijumlahkan hanya pembilang atasnya saja. Maka tulis kembali 15 sama dengan disatukan, dibuat pecahan campuran yaitu 2. Tulis di sini 2 11/15. Contoh kedua, mari kita lihat dilanjutkan. Di sini bilangannya yaitu 2, 5/7 ditambah 1, 1/3. Caranya sama seperti yang tadi, cara pertama atau cara 1. Ini dibentuk lagi, diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 7 dikali 2, 14. Ditambah 5, ini dikalikan, kemudian 7 kali 2, 14. Ditambah 5 sama dengan 19 per 7, karena di sini penyebutnya 7. Kemudian yang ini sama 3 kali 1 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4/3 karena penyebutnya 3. Setelah itu dicarilah kita KPK-nya. KPK dari 7 dan 3. Tulis lagi seperti tadi, KPK-nya dari 7 bilangan dianya sendiri 7, kemudian dikali 2 14, kali 3 21 dan 28 dan seterusnya. Kemudian KPK dari 3 6, nah ini yang ini ya, 3 6 9 12, ini 18 sampai 21. Tulis kembali. Nah, dilihat di sini KPK-nya yang terkecil sudah dilihat ada yang sama. Di sini 21, di sini pun ada 21, maka KPK-nya adalah 21. Nah, seperti biasa, penyebut yang lama yang baru dibagi penyebut yang lama. 21 dibagi 7 yaitu 3. Ya, kemudian 3-nya dikali 19. Nah, 19 kali 3 kita hitung ya. Di sini 19 kali 3. 3 kali 9 27. Tulis di sini 7, di sini 2. 3 kali 1 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 57/21. Tadi KPK-nya karena 21. Kemudian penyebut yang lama dibagi penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama. 21 dibagi 3 sama dengan 7 dikali 4. 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, setelah seperti ini, penyebutnya sama, baru bisa dijumlahkan. 57 ditambah 28 hasilnya adalah 85. Karena di sini pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka harus dibagi dan diubah menjadi pecahan campuran. Yaitu 85 dibagi 21. 21 dikali berapa? Coba 21 kelipatan lagi. Dikali 1, kemudian dikalikan 2. 42. Dikalikan 3, 21-nya 63. Nah, kemudian dan seterusnya dikalikan 4.
21 dikali 4. Coba kita hitung dulu supaya tidak ini ya. 4 kali 2 84. Nah, di sini sudah mendekati 84 ya. Di sini 85 berarti jika 85 dibagi 21 hasilnya adalah 1 2 3 4. Hasilnya 4, maka tulis di sini 4. Nah, 4 dikali 21 hasilnya 84. Berarti 85 dikurangi 84 sama dengan 1. Jadi masih ada sisanya 1. Maka tulislah 4 1 per 21 karena di sini penyebutnya 21. Cara lain yang lebih mudah adalah seperti ini, diuraikan, dipisahkan. Di sini tertulis 25 per 7 ditambah 1 per 3 sama dengan, dipisah dulu, 2 ditambah 5 per 7 ditambah 1 tambah 1 per 3 sama dengan, nah cari bilangan bulat itu adalah yang 2 dan yang 1. Maka di dalam kurung tuliskan 2 ditambah 1 ditambah 5 per 7, di sini tuliskan pecahannya, dan 1 per 3. Nah, maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Bilangannya sudah dapat nih, 3. Kemudian yang ini samakan penyebutnya, sudah dapat tadi kelipatannya yaitu 21. Di sini dibagi lagi seperti tadi. Penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama. 21 dibagi 7 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15 ya. Kemudian yang ini 21, nah dibagi 3 sama dengan 7. Kemudian 7 dikali 1 sama dengan 7. Setelah sama penyebutnya tinggal dijumlahkan pembilangnya saja. Ingat, hanya pembilang yang dijumlahkan, tidak dengan penyebutnya. 15 ditambah 7 sama dengan 22 per 21, tetap 21 ya. Nah, kemudian 3 ditambah, karena pembilang di sini lebih besar dari penyebutnya, maka 22 dibagi 21 dapat berapa? Nah, di sini punya 22 dibagikan 21 berarti hanya dapat 1, tetapi masih ada sisa. 22 dikurangi 21 sama dengan 1, jadi sisanya ada 1. Tulis di sini 1 per 21. Maka kita jumlahkan lagi, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, tulis di sini pecahannya 1 per 21. Jadi hasilnya adalah 4 1 per 21. Sama kan seperti yang di sini, caranya itu sama saja ya. Seperti itu. Untuk materi matematika pecahan campuran, jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke ibu ya, boleh lewat japri. Untuk soal latihannya, jika matematika hanya melihat materi dan teori, itu nantinya tidak semudah itu untuk langsung bisa, tetapi harus dilatih. Walaupun sudah paham, harus tetap dilatih, maka harus latihan ya. Untuk latihannya, pada halaman 6 masih melanjutkan bagian E, F, G, H, I. Jadi ada 5 soal. E, F, G, H, I ya, hanya 5 soal. Tolong dituliskan beserta caranya supaya bisa ya. Dituliskan soalnya, kemudian caranya yang seperti yang Ibu jelaskan. Boleh cara yang ini ataupun cara yang ini, boleh yang ini ataupun cara yang ini. Dilihat contohnya ya. Jika soalnya seperti ini, maka contoh cara pengerjaan yang ini atau yang ini. Nah, silahkan dilihat caranya ya. Kemudian dituliskan tuh caranya nanti di buku tugas matematika. Tulislah dengan rapi ya. Silahkan, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.